Pagi. Oke, yang sudah gabung bisa aktifkan video di sini. Bisa aktifkan video kalian karena ini recording. Jadi kelas hari ini dilaksanakan secara recording. Silakan aktifkan video masing-masing supaya muka kalian bisa kelihatan nanti ketika di recording. Oke, yang sudah gabung silakan aktifkan video masing-masing. Ya, ada Airin, Sean, Raul, Jusilia. Nanti Raul bisa screenshot ini dan kirim ke grup supaya teman-teman yang lain juga tahu sudah mulai. Mau disampaikan bahwa selama kelas online ini harap semua bisa mengaktifkan video supaya bisa terpantau juga dari sini. Atur posisi sebaik mungkin supaya tidak ada gangguan nanti ke depan. Dan diingatkan lagi bahwa jaringan internet boleh stabil supaya bisa mengikuti semua ini secara baik dan selesai. Oke, selamat bergabung, selamat datang, selamat pagi buat semua. Di pertemuan ini adalah pertemuan perdana kita. Pertemuan perdana untuk kelas secara online. Oke, di sini ada durasi karena kita lagi melaksanakan recording lewat Zoom meeting. Jadi Zoom yang saya gunakan ini bukan yang berbayar, tapi yang gratisan. Tapi karena di gratisan, jadi kita manfaatkan waktu yang ada
Ini cuma sebagai waktu saja penentu supaya tidak habis waktu nanti ke depan. Mungkin belum selesai tapi habis waktu mungkin sebagai patokan saya di sini. Oke, di pertemuan kali ini, yang di rumah boleh aktifkan video masing-masing. Karena ini ada beberapa yang belum aktifkan video. Silakan mengaktifkan video sambil mengikuti juga dari rumah. Jadi ada beberapa hal yang saya sampaikan di sini mengenai mata pelajaran dasar desain grafis. Jadi mata pelajaran ini pastinya adalah mata pelajaran produktif, berhubungan dengan erat dengan jurusan yang ada. Karena ini DP level 1, DP level 2 itu ada di kelas 11, itu di mata pelajaran desain grafis percetakan. Itu DP lanjutan. DP kelanjutan di kelas 2. Nah, jadi berharap bahwa di kelas 10 ini, di mata pelajaran ini bisa optimal, supaya ketika naik di kelas 11, so jangan asing lagi untuk hal itu. Oke. Di sini ada beberapa hal yang Sir akan tunjuk di sebelah sini. Ada topik-topik yang Sir akan lewati mengenai mata pelajaran ini. Oke, tunggu Sir buka dulu. Oke, hal yang pertama. Oke, ini hal pertama. Nah, yaitu menempatkan unsur tata letak garis, ada ilustrasi di dalamnya, ada tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Nah, jadi ini topik pertama yang kita akan lewati di semester ganjil ini tentunya. Jadi di semester ganjil ini kalian nanti akan mempelajari tentang menempatkan unsur tata letak. Tata letak atau bisa disebut dengan layout. Penempatan-penempatan. Misalnya kalian lihat tadi di awal, Sir ada pembuka DP cover, tuh. Kelas online, nah itu termasuk tata letak. Baru di dalamnya ada garis, ilustrasi, baru ada tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Nah, jadi itu hal yang pertama yang orang akan pelajari nanti ke depan di sini. Oke, ini yang pertama. Mungkin ini bisa dicatat juga supaya sebagai apa-apa yang nanti orang pelajari. Oke, itu yang pertama. Berikut. Yang kedua. Nah, yang kedua itu menempatkan berbagai fungsi dan unsur warna. Nah, jadi ini nanti akan menjelaskan tentang bagaimana kita mengatur sebuah warna yang baik dan benar. Pemilihan warna, kontras warna, gamut warna, jadi kesesuaian warna, pokoknya semua yang berhubungan dengan warna tentunya. Warna yang kita tahu ada berapa hal, ada warna yang digunakan dalam monitor, warna digunakan dalam cetakan, itu beda. Kalau kalian punya printer di rumah, pasti ada istilah CMYK. Nah, itu lain lagi. Karena itu warna yang digunakan oleh cetakan atau printer. Atau yang sebagainya yang berhubungan dengan percetakan. Oke, itu nanti akan bahas di berikut di topik-topik nanti ke depan ketika kita nanti akan kelas online di mata pelajaran yang sesuai dengan topik yang ada ini. Oke, berikut. Lanjut. Yang ketiga. Yang ketiga ini adalah menerapkan hal prinsip-prinsip tata letak atau layout. Kalau yang pertama tadi masih unsur garis besar, apa itu ilustrasi, apa itu garis, semua-semua itu. Kalau ini sudah kita mau mencoba menerapkan atau menetapkan tata letak itu. Oh, ini bagus posisinya sebelah mana. Header, footer dengan DP isi itu harus sesuai juga. Oke, itu nanti akan dijelaskan lebih detail. Coba sebagai pembuka di sini supaya kalian mengerti juga dan tahu apa-apa saja yang kita akan pelajari ke depan. Oke, itu baru lanjut lagi. Ada hal apa lagi di sini? Menempatkan berbagai format gambar. Jadi menempatkan berbagai format gambar. Format-format gambar itu yang orang tahu ada banyak macam. Yang pada umumnya yang orang tahu, yang temui dan mungkin yang di rumah juga
pernah tahu itu dia, misalnya rupa JPEG, JPG atau PNG, dan sebenarnya ada banyak lagi macam-macam format-format gambar. Tapi pada umumnya yang kita tahu bersama, format yang paling umum yang digunakan itu JPG. Coba kalian buka, kalian foto, kalian pilih di details, atau kalian klik, kalau di laptop boleh klik kanan, atau mungkin DP properties untuk gambar tersebut. Nah, nanti situ udah bilang, misalnya gambar 10110, misalnya DP nama gambar baru dot extensionnya apa, biasanya JPG dan seterusnya. Jadi itu cuma sebagai itu. Nah, nanti akan lebih jelas lagi di pertemuan yang dengan materi topik tentang menempatkan gambar, menempatkan sebagai format gambar. Oke, lanjut. Apalagi? Nah, melakukan proses scanning gambar, ilustrasi, teks dengan scanner. Mungkin ini ada hal yang mungkin menyesuaikan saja. Kita akan menyesuaikan dengan topik ini karena dengan kondisi pandemi sekarang, orang banyak lakukan di rumah. Sedangkan ini sebenarnya adalah proses praktek, di mana hasil gambar kalian itu di-scanning dan akan dibuat lagi di dalam bentuk digital. Tapi sebenarnya ini format yang sudah lama, sekarang sudah modern sekali. Sebenarnya kita bisa lakukan langsung menggunakan alat-alat yang ada, apakah dia monitor yang bisa touchscreen, atau trackpad, atau graphic pad, atau yang misalnya ada yang di sini yang hobi menggambar dan tidak menggunakan mouse. Memang kalau untuk penggunaan mouse, penggambar lewat mouse, itu tidak lebih presisi atau mungkin agak susah untuk menggambar pakai mouse, karena lebih enak kita menggambar pakai jari kita atau tangan kita. Makanya ada alat-alat tertentu yang memudahkan itu, ada pensil yang bisa sentuh di layar dan itu bisa langsung dari situ. Nah, tapi di sini di materi ini sebenarnya mengajak kita prosesnya, proses scanning. Jadi gambar yang dibuat, sketsa yang dibuat itu akan di scanning, baru dibuat kembali ke bentuk digital seperti itu. Ini kita akan menyesuaikan saja untuk materi ini, melihat dengan kondisi. Kalaupun kita sudah bisa untuk bisa tetap muka secara langsung, bukan secara online seperti ini, tentunya akan lebih enak lagi untuk hal itu. Tentunya dengan, kalaupun ada yang di rumah dan memiliki peralatan tersebut, ya lebih bagus, lebih enak lagi, dan mungkin akan lebih terbantu lagi dengan apa yang ada. Kalaupun di rumah ada yang di rumah yang tidak menggunakan alat, tidak ada alat itu, ya menyesuaikan saja, karena di sini saya akan mencoba cari solusi bagaimana supaya kita bisa melakukan semua bisa bersama-sama dan semua itu bisa tercover semua. Oke, lanjut. Apalagi yang kita akan lewati dalam bukan tengah semester tapi semester ganjil ini? Ya, menggunakan perangkat lunak pengolah gambar vektor. Jadi bagaimana kalian nanti ke depan akan menggunakan aplikasi perangkat lunak ini, atau bisa disebut dengan software atau aplikasi pengolah gambar vektor. Nah, pengolah gambar vektor, mungkin penjelasan apa itu vektor itu mungkin akan dibahas secara detail di pertemuan itu, di topik ini nanti. Tentunya bersabarlah untuk menunggu itu, karena ada proses, tidak langsung ke situ, tapi ada proses dasar dulu supaya kita tidak langsung ke topik yang inti, supaya kita langsung tahu, oh ternyata begini, seperti itu. Nah, jadi ini penggunaan aplikasi untuk topik ini. Oke, berikut. Manipulasi gambar vektor dengan fitur efek. Nah, jadi ketika kalian bisa mengolah, mungkin pengenalan tools, peralatan apa yang mau dipakai, dalam pembuatan grafik itu. Nah, saya kasih contoh, vektor ini, kalau kalian lihat, misalnya ada orang bikin logo, atau misalnya vektor yang kayak
praise, pernah share itu dan kirim. Nah, itu tergolong jenis gambar vektor. Ada gambar vektor, ada gambar bitmap. Cuma mungkin untuk bitmap itu nanti kita akan jumpai atau lewati di semester genap. Jadi untuk semester ganjil ini kita masih batasan untuk vektor. Jadi seperti itu. Nah, jadi sedikit-sedikit pengenalan. Jadi memang karenanya mata pelajaran ini bernama dasar. Jadi ini topik-topik dasar atau hal-hal dasar. Nantinya ketika kalian mampu atau bisa untuk melewati di kelas 10 dan akan masuk di kelas 11, kelas 11 lebih dalam lagi akan dibahas itu. Nah, dan di kelas 11 juga akan ada hal yang sama sebagai kelanjutan dari materi atau topik yang ada di kelas 10 sebagai dasar desain grafis. Kelanjutannya ada di desain grafis percetakan. Itu masih satu rumah lah, dorang, satu keluarga, cuma beda level. Kalau yang satu ini masih anak, kalau yang satu so papa atau mama atau yang so lebih tua lagi di situ. Oke, itu sedikit gambaran kira-kira apa yang kita akan jumpai. Nah, di sini karena kita masih berhubungan dengan multimedia, dan mungkin sedikit pengenalan juga tentang multimedia itu seperti apa, dengan lebih lengkap lagi, tapi tidak lari dari topik kita pada saat ini. Oke, sini saya tunjuk satu slide atau presentasi. Oke, nah ini saya buat. Kalau kalian lihat, bukan di mana kan ini? Ini cuma ada buat dari PowerPoint. Kalau ada yang pernah menggunakan PowerPoint, paling atau bagaimana itu ya? Nah, jadi seperti inilah namanya konsep desain, unsur desain, orang yang bergelut di bidang desain atau mungkin orang yang bergelut di bidang multimedia, tentunya akan pasti berbeda dengan hal yang lainnya. Pasti akan berbeda dengan orang-orang yang di luar sana yang mungkin tidak memahami unsur-unsur yang ada di multimedia itu sendiri. Makanya saya buat berbeda di sini. Oke, kalau mungkin kalian pernah ikut kelas online yang lain, mungkin agak berbeda dengan yang lain. Karena sebagai orang multimedia, tentunya harus menerapkan apa yang dimiliki, pengetahuan yang dimiliki orang multimedia, dan diterapkan dalam bentuk visual. Karena orang semua ini selalu berkonsep atau selalu berpatokan dengan unsur yang berbau virtual di situ, atau visual. Oke, lanjut. Karena memiliki keterbatasan waktu, jadi selanjut. Oke. Nah, jadi apa itu multimedia? Nah, apa sih itu multimedia? Sampai ini satu ini tanya. Oke, multimedia itu terdiri kata multi dan media. Yang dimana multi ini dalam arti bahasa Latin, ini bahasa Latinnya. Semua itu diambil dari bahasa Latin. Bahasa Latinnya nouns, atau bahasa Inggrisnya memang nouns. Nah, nouns itu banyak atau bermacam-macam, lebih dari satu. Begitu. Nah, itu kata dari multi. Sekarang, media. Nah, kalau multi tadi nouns, medianya dalam bahasa Latin itu medium. Nah, medium, apakah ini medium? Medium ini adalah sebagai perantara atau sesuatu yang dipakai untuk menghantarkan. Nah, jadi multimedia ini jadi dilakukan ada banyak perantara di situ, banyak perantara. Tergolong di dalamnya apa? Misalnya, di sini ada mouse, ada monitor, ada lightning, ada kamera, ada laptop, ada speaker. Nah, ini semua ini kumpulan dari peralatan multimedia. Semua ini perantara, dengan banyak sekali perantara. Sehingga bisa menunjukkan visual yang seperti ini. Makanya seperti itu. Ya, sekarang saya sudah tahu. Oke. Selanjutnya, apalagi yang harus dipelajari? Yaitu konsep multimedia. Apa tuh konsep multimedia? Oke, saya jelaskan di sini. Karena ini kalian mungkin masih awam di bidang ini atau di bagian ini. Tentunya hal-hal yang seperti ini. Oke, konsep multimedia itu pertama terdiri dari interaktif, animasi, teks, gambar, video, dan suara.
Semua yang kalian lihat di televisi, kalian lihat di YouTube, kalian lihat di internet, itu adalah unsur konsep dari multimedia sendiri itu sendiri. Jadi multimedia ini so luas sekali, sangat luas sekali. Nah, interaktif. Interaktif apa itu interaktif? Interaktif itu interaksi. Misalnya, contoh kayak share dengan kalian di sini. Nah, share dengan kalian di sini tentunya Nah, tentunya ada percakapan, ada saling baku tahu, baku tatap muka. Share juga bisa kalian bisa lihat kalian pemuka di sini. Begitu juga dengan kalian bisa lihat share pemuka di sini dengan mungkin suara yang share gunakan saat ini. Nah, itu langsung ada interaksi. Jadi interaksi di sini misalnya contoh kalian punya HP, handphone, gadget. Kalian tekan tombol play atau mungkin tombol foto selfie, ya ketika kalian tekan, itu sudah ada interaksi dengan perangkat yang ada. Semua perangkat yang berhubungan dengan teknologi itu masuk perangkat di bidang multimedia, apapun itu. Jadi seperti itu. Baru apa lagi? Ada animasi. Nah, yang kalian lihat-lihat ini, yang saya buat, ada gambar bergerak, DP teks bergerak, semua yang bergerak, itu animasi. Animasi ini sesuatu yang berunsur bergerak semua. Baru teks. Teks ya tentu tulisan yang kita tahu bersama. Baru gambar. Gambar ada, ya gambar lah. Seperti itu. Semua apapun yang terpampang atau dapat lihat, nah itu semua gambar. Tapi gambar yang, kalau unsur gambar berbeda dengan video. Gambar dan video memiliki visual yang sama, cuma video itu bergerak, gambar tidak bergerak. Kalau animasi sama juga, tapi dia tergolong unsur yang ada di dalamnya. Bisa jadi teks itu bergabung dengan animasi, video itu bergabung. Semua bisa begitu. Baru suara. Suara yang kalian dengar juga ini adalah suara yang input dari pasar juga di sini. Masuk ke surface feature, muncul ke tampilan kalian tentunya. Oke, apalagi? Jadi ini konsep multimedia, kalian bisa lihat di situ. Berikutnya, oke, selanjutnya apa lagi? Kata si Miko ini. Oh, bidang profesi. Nah, bidang profesi, ya. Di multimedia ada banyak bidang profesinya. Oke, pertama ada web designer yang perancang web. Jadi orang ini yang buat website, baking YouTube, baking Facebook, baking apa lagi, Instagram, baking ya semua yang kalian gunakan yang berhubungan dengan website itu ya TP kerja. Nanti ini mungkin akan berhadapan di kelas 3. Karena kalau saya lihat itu materinya ada di kelas 3. Tapi di kelas 10 juga ada. Di mata pelajaran pemrograman dasar pemrograman. Nah, itu sudah masuk di pemrograman di situ. No, jurusan TKJ dan MM sama. Dua-dua bergelut di bidang yang sama. Orang juga akan dapat pemrograman dasar sama dengan kalian. Jadi bukan berarti cuma orang-orang khusus, orang-orang tertentu yang belajar ini. Karena anak-anak multimedia juga harus mengetahui ini. Karena dia akan berlanjut di kelas 3 dengan ataupun di kelas 11 di animasi 2 dimensi, 3 dimensi, itu ada bahasa-bahasa pemrograman yang digunakan di situ. Nah, selain web design ada ilustrator. Nah, ilustrator seorang ilustrasi yang merancang karikatur, yang merancang ya hal-hal seperti itu, yang berbau ilustrasi, nah gitu. Baru ada fotografer ya, tentunya fotografer. Mungkin kalau kalian lihat juga yang share di grup, nah seperti itulah. Atau baru-baru ini yang kalian lihat juga, mungkin kalau yang share baru-baru itu opak yang kasihan masih bergelut di bidang itu. Karena dia DP pekerjaan di bidang itu, dia cari uang di situ. Sampai dari tahun berapa itu sampai sekarang dia masih aktif di job yang sama. Baru ada animator.
Ya, animator ini, ya kalau kalian hobi atau suka di dunia matahari, bukan di dunia, di negeri matahari terbit, nah itu ya zona asing lagi tuh animator. Di sana banyak kreator-kreator animator, sampai kalian juga bisa nikmati dan bisa nonton bersama. Ataupun animasi-animasi yang lain. Di Indonesia juga ada. Di semua negara juga ada. Oke, baru lanjut filmmaker. Nah, filmmaker orang yang membuat film. Kalian nonton di di Netflix, kalian nonton di Viu, kalian nonton di bioskop. Nah, ini orang yang bergelut di bidang ini. Sir juga tertarik di bidang ini karena Sir bersama tim Take 5 yang ada di SMK 5 merupakan komunitas yang bergerak di bidang filmmaker. Jadi ada kakak-kakak kalian bersama Sir juga di situ membuat film-film tersebut. Kalaupun waktu di PLS Sir pernah saya tayang atau kalian pernah lihat, nah itu hasil karya-karya kakak-kakak kalian bersama tim. Tapi itu masuk di ekskulnya, bukan di pelajarannya. Di kelasnya kita itu banyak lebih ke secara teoritis. Nah, untuk di lapangan di sana. Tapi bisa jadi di kelas 12, di teknik pengolahan audio video, itu akan membahas tentang DP nama filmmaker ini. Karena tentang perancangan video dan audio di dalamnya. Baru berikut ada job lagi di bidang multimedia itu sound specialist. Nah, sound specialist ini orang yang spesial di bagian sound. Dia tahu mengerti semua tentang sound. Dia tahu bagaimana sound ini bagus, semua yang berunsur dengan hubungan dengan suara, orang-orang yang buat lagu juga itu termasuk sound specialist. Jadi seperti itu. Baru ada game designer, ya kalian ya bermain itu sebenarnya karya dari anak MM. Nah, cuma ini agak lebih advance lagi. Sebenarnya ini kalian akan bertemu di kelas 11 dengan mata pelajaran 2 dimensi, 3 dimensi. Biasanya Sir Juvan itu kasih DP nama aplikasi nama Blender. Nah, Blender ini bukan berarti Forja taruh buah aku bikin campur. Blender itu aplikasi 3D, aplikasi for making animasi 3 dimensi. Nah, dan di situ juga boleh bikin game-game sederhana. Semua game yang kalian bermain itu dibuat dari aplikasi. Tentunya dengan seorang game designer, dia laksanakan itu, tentunya tidak cuma sendiri. Pasti dia ada tim, ada orang yang merancang, ada yang orang yang membuat TP program, ada yang mungkin banyak hal lah seperti itu. Nanti kalaupun Sir dapat mungkin di Instagram yang Sir, karena Sir juga banyak gabung follow orang-orang yang di luar sana, atau behind the scene, atau orang bilang BTS, bukan BTS penyanyi, tapi behind the scene. Jadi behind the scene itu yang, oh seperti ini DP cara kerja ternyata. Nah, baru berikut ada scriptwriter. Scriptwriter ini penulis. Jadi seorang penulis atau pembuat naskah, tentunya dia akan di Zoom, so kasih tahu tinggal 10 menit. Oke, lanjut saja. Baru terakhir 3D modeler, berikut 3D modeler berhubungan tentunya dengan game designer dan yang tadi. Baru terakhir adalah graphic designer, yang dimana graphic designer ini yang akan berhubungan sekali atau berhubungan erat dengan mata pelajaran. Seorang jadi desainer, tapi di bidang grafik, mendesain grafis atau desain grafis lah. Karena mata pelajaran ini DP nama desain grafis percetakan, makanya kalian itu nanti akan dipandu, dituntun dalam mata pelajaran ini, yang dipandu juga oleh Sir, untuk bisa memahami hal itu. Kalaupun ada yang memiliki basic menggambar, ada basic untuk bisa merancang sesuatu, itu lebih bagus, lebih baik. Tapi kalaupun yang lain yang mungkin yang belum tahu atau hal yang jangan dulu berkecil hati, karena di sini pasti akan mau dikasih tahu. Meskipun Sir bukan orang
yang bisa Sar juga bergambar nggak tahu bagaimana. Itu ada orang-orang yang tertentu mungkin memiliki talenta di bidang itu, atau mungkin dari kecil dia sudah hobi menggambar, atau mungkin bakat-bakat tertentu yang dimiliki. Makanya Sar buat form yang di sini masih banyak yang belum isi form kelas, agar itu bisa diisi supaya Sar juga bisa tahu kalian apakah memiliki hobi yang apa-apa saja, kalian mungkin tertarik di bidang apa, itu juga Sar juga tahu untuk hal itu. Supaya ketika nanti ke depan, oh ternyata misalnya di sini kan Sar baru tahu ada berapa orang, termasuk juga di sini Praise yang Sar tahu yang bisa yang ada bakat hal itu. Sar tahu yang lain, oleh karena itu makanya coba yang lain isi form itu, form yang dibuat dan diisi supaya bisa ketahuan seperti apa. Oke, ini sedikit penjelasan yang survei kelas untuk saat ini, materi untuk saat ini. Nanti kita akan jumpa lagi. Ini masih pakai jadwal yang lama. Jadi jadwal lama ini survei jam sebenarnya di hari ini. Dan sebenarnya dasar desain grafis ini dipakai oleh Sir Juvan dulu, tapi Sir yang gantikan saat ini untuk periode ini. Oke, itu saja untuk saat ini. Nanti kita bisa jumpa lagi di lain waktu. Karena keterbatasan juga dengan Zoom yang saat ini mungkin tinggal berapa menit nih. Ya, tinggal beberapa menit saja. Tentunya saya berharap dengan apa yang kita lakukan saat ini, dan juga yang ada ikut saat ini, berterima kasih untuk yang sudah ikut, yang sudah ambil bagian. Tentunya dengan pertemuan yang perdana kita ini, bisa membekali lah dengan apa yang Sir bilang tadi, yang sesuai dengan topik-topik yang ada muncul di sebelah sini. Itu bisa, mungkin kalau ada yang tadi sempat mencatat, oh bisa dilihat, oh seperti apa sih itu, supaya ketika nanti kita tetap muka secara online, masih secara online, oh seperti ini hasilnya. Oke, yang di rumah bisa aktifkan video tetap, sambil mengaktifkan video, karena setelah pertemuan ini kita akan foto bersama, seperti biasa sebagai dokumentasi, dan sebagai bukti bahwa ini yang mengikuti saat ini. Oke, jangan lupa juga untuk mengisi daftar hadir yang ada di kelas, dan daftar hadir untuk khusus mata pelajaran ini. Jadi di aplikasi Kelas Tojo, kalau kalian nggak tahu masuk di situ, keluar dulu yang lama, baru masuk di kode yang ada di mata pelajaran ini tentunya. Oke, nanti ke depan bisa dipersiapkan sebaik mungkin. Ini sementara di recording, jadi Sir lagi recording aktivitas yang saat ini yang kalian lakukan, dan mungkin kita bisa lihat bersama di sini. Nah, jadi ini sebentar saya akan upload dulu di YouTube, karena muka-muka kalian ini akan keluar di YouTube. Karena saya upload pasti di YouTube, karena dengan kalau cuma di WA atau di tempat lain tidak muat atau tidak cukup, makanya saya upload di YouTube supaya bisa muat di situ. Oke, itu saja mungkin saat ini, dan nanti orang jumpa di lain waktu. Orang akan foto bersama, Sar akan kembali lagi. Orang akan screen capture. Ambil posisi sebaik mungkin. Ya, Sar juga akan ambil posisi sebaik mungkin. Di sini ada Junaidi dan Junior. Ariel juga yang ada. Mungkin ada yang sedikit agak keluar, agak masuk. Nah, jadi usahakan jaringan mesti stabil, terjaga, supaya tidak bisa mengikuti dengan baik. Tapi di sini dengan solusi yang saya lakukan, saya recording, jadi kalian bisa nonton kembali. Kalaupun ada terjadi masalah ataupun ada halangan yang lain, bisa playback ulang, karena saya menjaga recording. Oke, yang sudah masuk, bisa aktifkan video yang ada di rumah, karena waktu Zoom kita tinggal 4 menit. Oke, Sar belum akan mau screenshot ketika semua ada muka, supaya muka kalian bisa terpampang juga di sini. Oke, Ariel Junior, Junaidi, Jisrael, silakan aktifkan video.
Karena kalau semua habis waktu, harus mau screenshot biarpun dia belum tampil muka. Jadi usahakan muka kalian bisa terpampang di depan kamera, di HP kalian masing-masing, atau laptop yang memiliki laptop. Oke, Israel, Ariel, dan sebagainya. Iya, dengan cara tambahkan sambil dorong mengaktifkan video mereka masing-masing. Usahakan kalau boleh, kalau yang memiliki komputer atau PC di rumah, lebih bagus pakai itu. Supaya kekurangan atau kendala-kendala yang terjadi di HP itu bisa diminimalisir. Karena kalau menggunakan cuma HP atau gadget sendiri, itu kendalanya banyak. Jaringan yang stabil dan sebagainya. Oke, siap? Ini Airin ini, sudah oke. Airin sudah. Oke, sudah menunggu lagi. Saya akan screenshot sini. Oke, harga ke kamera 3, 2, 1. Oke, terima kasih untuk kesempatan saat ini. Nanti yang hasil screenshot tadi, saya akan kirim juga di kelas dojo. Nanti bisa lihat di situ di kelas story. Jadi orang akan banyak penggunaan di aplikasi ini di kelas dojo. Jadi usahakan kalau boleh aktiflah banyak lihat informasi di situ karena informasi-informasi kelas akan dipampang di hal itu di situ. Oke, sampai jumpa di lain waktu dan selamat beraktivitas. Jangan lupa masih ada mata pelajaran lain. Pengurus kelas tetap mengontrol untuk hal itu. Oke, see you next time. Bye.